Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Nur Ahmadi dengan NIM C24012210008. Jadi saya di sini ingin membuat sebuah video, yaitu video micro teaching. Saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari hari ini, khususnya pada praktikum biologi perikanan. Jadi tadi kita melakukan sebuah praktikum pembedahan ikan untuk pengenalan jenis kelamin, ukur panjang dan sebagainya. Pertama-tama saya mau meng-highlight atau menyebutkan terlebih dahulu SOP apa aja sih yang kita perlukan, yang mana semua SOP itu menjadi acuan penting yang tidak bisa terlepas dari praktikum kita ini. Jadi seperti contohnya, kita butuh trash bag untuk sebagai wadah, kita butuh styrofoam untuk tempat pengukuran, kita butuh peniti atau jarum pentul untuk menancapkan sirip supaya terbentang, kita membutuhkan pisau dan peralatan bedah untuk membedah, kita membutuhkan kanebo untuk bersih-bersih, kita membutuhkan sesimpel itu adalah selotip kertas dan spidol untuk mencatat hasil sampel. Itu adalah hal yang tidak bisa terlepas gitu. Itu sangat penting. Kita tidak boleh meremehkan hal sekecil apapun. Oke, mungkin lanjut ke prosedur. Jadi kita mulai dari menyiapkan alat dan bahan praktikum, yaitu SOP tadi. Lalu kita menyiapkan ikan segar, kita melakukan pengukuran bobot dan pengukuran panjang. Lalu kita mendokumentasikan ikan-ikan di styrofoam yang tadi di salah satu SOP yang saya sebutkan. Lalu kita melakukan pembedahan dan melakukan dokumentasi terhadap ikan yang sudah dibedah. Mungkin di sini saya mau sedikit nge-highlight ketika pengukuran apa aja sih yang kita ukur gitu. Jadi di sini ada panjang total, panjang jagak, panjang baku, tinggi badan, bukaan lebar bukaan mulut, bobot total. Lalu di aspek reproduksi itu ada jenis kelamin, ada TKG dan panja. Ini aspek analisis makanan, ada panjang usus. Jadi mungkin saya mau sedikit review soal aspek reproduksi. Jadi di sini kan disebutkan jenis kelamin. Jadi gimana sih cara kita untuk nilai ikan ini nih, jenis kelaminnya itu apa sih gitu. Untuk ikan-ikan yang sudah mati, mungkin bagi saya pribadi cukup membingungkan gimana cara menilainya. Jadi tadi kita mulai membedah, mulai dari anggaplah di sini ada sebuah ikan. Kita memulai dari sirip analnya. Di dekat sirip analnya kita potong, memutar ke perut hingga bagian depan, sehingga di bagian perut yang terbuka, dan kita bisa melihat bahwa di situ ada gonadnya, dan kita bisa menentukan aspek reproduksi selanjutnya itu TKG. Jadi ada 5 tingkatan TKG. Kita bisa menentukan dari masing-masing jantan dan betina punya urutan masing-masing, sehingga kita bisa menentukan ketentuan seperti ini termasuk gonad jantan dengan sebutlah level TKG 1 hingga 5 gitu. Untuk ciri yang saya ketahui, laki-laki, gonad laki-laki itu umumnya berbentuk merah dan ada sedikit keputihan. Untuk gonad betina itu biasanya lebih dominan terhadap warna kuning karena banyak telurnya, dan apabila level TKG-nya sudah tinggi, biasanya telurnya akan terlihat jelas. Dan mengenai analisis makanan, yaitu panjang usus sendiri, kita tadi menilai ikan selar bentong namanya, kalau tidak salah. Jadi dari selar bentong itu kita menilai ikan ini itu herbivora atau karnivora, dan kita bisa menilai juga ikan herbivora itu ketentuan atau ciri ususnya itu seperti apa, cara dia mencerna makanan itu seperti apa. Ikan karnivora cara mencerna makanan seperti apa. Dengan contoh misalkan ikan karnivora kebanyakan mengkonsumsi makanan dengan metode ditelan. Jadi ikan masuk dan langsung dicerna di lambung dalam waktu yang singkat dan langsung dikeluarkan. Lalu ikan-ikan pemakan pelet atau kita bisa menyebutnya sebagai ikan-ikan herbivora itu memiliki usus yang relatif panjang, mulai dari 2 hingga 3 kali panjang tubuhnya. Selanjutnya saya ingin membahas
bagaimana kita mengawetkan atau mengamankan hasil praktikum kita tadi. Terlepas dari ikan-ikan yang sudah didokumentasi, baik itu sebelum dibedah atau sudah dibedah, jadi kita mengamankan gonatnya ke dalam botol jar, kita beri nama, kita beri keterangan, lalu kita simpan menggunakan formalin. Jadi kesan pribadi saya mengenai praktikum hari ini itu jelas sangat-sangat mengasihkan. Pertama kalinya saya belajar mengeksplorasi mengenai bagaimana cara membedah ikan, mempelajari organ-organ dalam ikan. Meskipun tubuh ini sempat memberi respon yang kurang mengenakan, yaitu sedikit jijik gitu, ketika melihat darah yang bleber kemana-mana itu. Tapi saya merasa di situ proses adaptasi dan berkembang saya, supaya saya bisa belajar lebih jauh, saya bisa berkembang lagi. Jadi saya cukup senang untuk belajar hari ini. Mungkin cukup sekian sharing sebagai micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nur Rahmadi, NIM C240121008. Pamit undur diri. Bye bye.